Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji, perkenalkan saya Mustain, nomor induk mahasiswa 23102160030. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Satuan Pendidikan SMA ITI Ihsanul Fikri Mungkit, mata pelajaran kimia pada materi asam basa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya? Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, masuk semua ya? Baik, alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, barangkali mungkin bisa dicek kiri kanannya. Kalau masih ada sampah, silahkan diambil. Kalau ada, tidak ada ya, sudah bersih ya. Baik, alhamdulillah. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, untuk melengkapi keberkahan dan kelancaran kita, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas bisa memimpin doa bersama-sama. Sebelum kita belajar, marilah kita awali belajar pada kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita diskusi sebentar. Ya, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, pernahkah kita minum es jeruk nipis dan bagaimana rasanya? Ada yang mau jawab? Ya, boleh, Mas Misbah. Yuk. Asam, oke. Betul ya? Atau ada yang memiliki rasa yang berbeda? Sepakat asam ya? Oke. Asam. Yang kedua, pernahkah kita minum obat sakit mah? Dan bagaimana rasanya? Ada yang mau jawab? Ya, boleh. Ya, yang pojok, Mas Amam. Ya. Rasanya agak manis, Pak. Agak manis. Oke. Barangkali mungkin obat mahnya obat mah anak-anak ya. Jadi rasanya agak manis. Boleh. Karena memang usia kita masih anak-anak. Baik, ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita bahas lebih dalam kaitannya dengan jeruk nipis dan juga obat sakit mah. Yang selanjutnya kita lanjut diskusi. Yang pertama, jelaskan definisi asam basa menurut Arrhenius. Ini kita mengulang materi yang kemarin sudah sempat kita bahas bersama-sama. Kita ulangi. Yang pertama, jelaskan definisi asam basa menurut Arrhenius. Ada yang mau menjawab? Ya, boleh, Mas Aman. Asam adalah senyawa yang di dalam air melepaskan ion H+. Ya, betul. Dan basa adalah senyawa yang di dalam air melepaskan ion OH-. OH-, betul ya? Oke, tepuk tangan untuk Mas Aman. Ya, nah, ingatannya bagus sekali ya. Jadi asam adalah yang dalam air melepaskan ion H+ dan basa melepaskan ion OH- dalam air. Yang selanjutnya, tentukan sifat senyawa berikut. Mari kita jawab bersama-sama. HCl, apa sifatnya? Asam. Maka namanya adalah asam klorida. Yang kedua adalah NaOH, sifatnya? Basa. Maka namanya natrium hidroksida. Yang ketiga, CH3COH, sifatnya? Asam. Atau biasanya dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan asam cuka.
Ya, kalau kalian hobi makan bakso biasanya dikasih dengan cuka. Ya, lanjut ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran pertemuan hari ini adalah yang pertama kita mampu merancang praktikum, yang kedua mampu melaksanakan praktikum, yang ketiga mampu menganalisis hasil data praktikum, dan yang keempat mampu mempresentasikan hasil praktikum, di mana nanti praktikum kita adalah tentang indikator alami asam basa, gitu ya. Lanjut. Nah, adapun teknik penilaiannya, yang pertama adalah pretest ya. Pretest tadi sudah secara lisan bersama-sama, dan saya anggap kita semuanya, kalian semuanya sudah dapat memahami materi dengan baik. Yang kedua adalah sikap ilmiah praktikum, ya, tentang bagaimana nanti kemampuan kita dalam melaksanakan praktikum. Yang ketiga adalah tes presentasi. Jadi sejauh mana nanti kita juga mampu melaksanakan presentasi, dan yang terakhir adalah post test ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran setelah kita melakukan praktikum dan presentasi, kita juga akan mengadakan post test secara tertulis. Lanjut. Nah, adapun alur aktivitas pembelajaran kita, yang pertama nanti pembukaan sudah, yang kedua nanti ada identifikasi masalah, dilanjutkan dengan perumusan hipotesis atau dugaan sementara, lanjut dengan pengumpulan data praktikum, dan yang selanjutnya adalah analisis data. Jadi setelah kita mendapatkan hasil data praktikum, kita analisis bersama-sama dengan teman satu kelompoknya, dan yang terakhir adalah kesimpulan, menarik kesimpulan, dan dilanjutkan dengan penutup. Nah, lanjut sekarang yang pertama adalah studi kasus. Ya, di sini kita tampilkan ada 3 buah benda. Yang pertama adalah jeruk nipis. Yang kedua adalah apa ini? Milanta, atau secara umum disebut dengan obat sakit mah. Yang ketiga adalah mama lime, atau dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi sabun ya, atau deterjen. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah bahwa yang pertama, jeruk nipis ini memiliki sifat dingin, kelak, dan rasanya asam. Ya, jeruk nipis memiliki rasa yang asam. Yang kedua, milanta sebagai obat sakit mah ini mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang di dalamnya bertindak sebagai antasida yang berperan menetralkan asam lambung. Nah, yang ketiga, ada mama lime di sini sebagai sabun ya, di mana salah satu bahan aktif mama lime adalah natrium linear alkyl benzyl sulfonat dan sodium lauryl sulfat, di mana kedua bahan aktif ini adalah garam yang bersifat basa. Sedangkan kita juga tahu bahwa mama lime ini juga mengandung ekstrak jeruk nipis, yang barangkali mungkin dalam benak kita jeruk nipis itu memiliki rasa asam. Kalau rasa asam biasanya bersifat asam. Nah, kira-kira nanti dari komponen asam dan komponen basa ini, manakah komponen yang paling berperan dalam menentukan sifat keasaman dari mama lime ini? Ya, dari studi kasus ini silahkan yang selanjutnya buatlah rumusan masalah atau daftar pertanyaan yang muncul dari teks yang tadi saya sampaikan, dan nanti dilanjutkan dengan buatlah dugaan sementara atau jawaban sementara dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Saya rasa 2-3 menit cukup ya. Silahkan bisa dituliskan dalam lembar LKPD-nya masing-masing. Silakan.
Sudah selesai? Baik, kita lanjutkan pada aktivitas yang selanjutnya, yaitu pengumpulan data atau prosedur praktikum. Jadi kegiatan kita hari ini adalah melakukan praktikum tentang indikator alami asam basa. Adapun prosedur praktikumnya, aktivitas yang pertama adalah kita menguji indikator alami asam basa. Indikator yang kita gunakan adalah kunyit, bunga sepatu, dan bunga telang. Silahkan dipahami dan dibaca baik-baik prosedur praktikumnya. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, setelah itu nanti hasil pengamatan kalian bisa kalian isikan pada tabel yang sudah ada pada LKPD kalian. Jadi yang kita amati adalah warna dari ekstrak alami kunyit, bunga sepatu, dan bunga telang. Selanjutnya yang kita amati juga adalah warna dari campuran ekstrak ketiga tadi setelah dicampurkan oleh asam dan basa. Itu adalah aktivitas yang pertama. Selanjutnya aktivitas yang kedua adalah menguji sifat senyawa apakah asam atau basa. Jadi setelah tadi 3 indikator alami itu kita uji apakah bisa menjadi indikator alami atau tidak, selanjutnya indikator ini kita gunakan untuk menguji senyawa yang lain. Apakah senyawa ini bersifat asam atau basa. Nah, ada 4 sampel yang kita uji. Yang pertama adalah jeruk nipis, yang kedua adalah minuman isotonik, yang ketiga adalah obat sakit mah, dan yang keempat adalah deterjen. Ya, yang selanjutnya setelah nanti kalian melakukan praktikum, silahkan hasil pengamatannya juga dicatat pada lembar LKPD masing-masing. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya? Jelas? Ya, kalau jelas silahkan bisa mulai praktikum dari sekarang. Silahkan bisa dimulai. Waktunya sekitar 25 menit dari sekarang.
Baik, gimana praktikumnya? Menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah ya. Tapi kalau sangat menyenangkan artinya praktikum yang kita kerjakan bisa dipahami dengan baik. Baik, selanjutnya karena kalian sudah selesai melaksanakan praktikum, langkah yang selanjutnya adalah presentasi. Saya tawarkan dulu, barangkali ada yang mau presentasi lebih dulu mengawali. Oke, boleh. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, boleh. Silakan, saya persilakan pada kelompok 1 untuk presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum indikator alami asam dan basa. Hasil pengamatan yang pertama. Aktivitas pertama kita menggunakan 3 indikator alami, yaitu ada kunyit, bunga sepatu, dan bunga telang. Itu warna ekstraknya itu sendiri. Yang pertama, kunyit, ekstraknya itu berwarna kuning, bunga sepatu berwarna merah, dan bunga telang berwarna biru. Jika ekstrak kunyit dicampur ke dalam larutan HCl, dia akan mendapatkan warna kuning. Sedangkan kunyit jika dicampur dengan larutan NaOH akan menjadi warna oranye. Selanjutnya, indikator alami yang kedua itu bunga sepatu. Jika dicampurkan ke dalam larutan HCl, maka akan terbentuk warna merah. Selanjutnya, jika bunga sepatu dicampurkan dengan larutan NaOH akan menjadi kuning sepatu. Dan indikator alami yang terakhir adalah bunga telang. Jika dicampur dengan larutan HCl berwarna pink, dan jika dicampur dengan larutan NaOH akan berwarna kuning terang. Itu adalah hasil pengamatan aktivitas pertama. Lanjut menuju ke tabel yang kedua akan disampaikan oleh Mas Rafid. Jadi di aktivitas kedua kami mencampurkan 3 indikator alami, yaitu kunyit, bunga sepatu, dan bunga telang ke dalam 4 larutan, yaitu ada larutan ekstrak jeruk nipis, minuman isotonik, obat mah, dan larutan deterjen. Nah, jika kunyit dicampurkan dengan ekstrak jeruk nipis akan menghasilkan warna kuning cerah. Jika kunyit dicampurkan dengan larutan minuman isotonik akan menghasilkan warna kuning. Dan jika kunyit dicampurkan dengan larutan obat mah maka akan menghasilkan warna krem. Dan jika kunyit dicampurkan dalam larutan deterjen maka akan menghasilkan warna hijau. Selanjutnya yaitu indikator bunga sepatu. Jika bunga sepatu dicampur dengan ekstrak jeruk nipis maka akan menghasilkan warna merah jambu. Jika bunga sepatu dicampurkan dengan larutan minuman isotonik akan menghasilkan warna pink. Jika bunga sepatu dicampurkan dengan larutan obat mah maka akan menghasilkan warna abu-abu. Dan jika bunga sepatu dilarutkan dalam larutan deterjen maka akan menghasilkan warna hijau muda. Dan yang terakhir yaitu ekstrak bunga telang. Jika bunga telang dicampurkan ke dalam ekstrak jeruk nipis maka akan menghasilkan warna ungu muda. Jika bunga telang dicampurkan ke dalam larutan minuman isotonik maka akan menghasilkan warna ungu violet. Jika ekstrak bunga telang dicampurkan dalam larutan obat mah maka akan menghasilkan warna biru langit. Dan jika bunga telang dicampurkan ke dalam larutan deterjen maka akan menghasilkan warna hijau lumut. Lanjut ke ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Hanif. Baik, berikutnya yaitu tabel analisis data, di mana jawaban ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan dijawab dari kami, dari hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama adalah, setelah melakukan percobaan, apakah ekstrak kunyit, larutan bunga sepatu, dan bunga telang dapat dijadikan indikator alami? Jelaskan. Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena hal tersebut akan membentuk warna yang berbeda-beda. Pertanyaan berikutnya adalah, bahan apa saja yang menghasilkan perubahan warna yang sama dengan larutan HCl? Jawabannya jeruk dan isotonik. Lanjut ke pertanyaan ketiga adalah, apakah sifat dari bahan tersebut? Di mana bahan-bahannya adalah jeruk dan isotonik. Sifat dari bahan tersebut adalah asam. Pertanyaan selanjutnya yaitu,
bahan apa saja yang menghasilkan perubahan warna yang sama dengan larutan NaOH? Jawabannya adalah obat mah dan deterjen. Pertanyaan terakhir adalah apakah sifat dari bahan-bahan tersebut? Sifat dari bahan-bahan tersebut yaitu obat mah dan deterjen adalah basa. Ya mungkin cukup sekian hasil praktikum dan diskusi kami. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, Mas Afan, silakan bertanya. Baik, saya mau bertanya. Ketika larutan bunga telang dan larutan HCl dicampur, maka sifat apakah yang terbentuk? Terima kasih. Terima kasih Mas Afan atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Mas Afan. Mas Afan bertanya tentang bagaimana ketika larutan bunga telang dicampurkan oleh larutan HCl. Jawabannya adalah akan menghasilkan sifat asam. Kenapa sifat asam? Karena HCl memiliki sifat asam yang sangat kuat dan dari hal itu akan menghasilkan sifat asam. Mungkin itu aja Mas Afan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mengawali. Baik, yang selanjutnya adalah evaluasi hipotesis dan kesimpulan. Jadi karena tadi kita sudah membuat hipotesis atau dugaan sementara tentang teori yang akan kita praktekkan dan kita sudah melakukan praktikum bersama-sama, sekarang mari kita uji hipotesis kita, apakah betul atau salah. Setelah itu kita buat kesimpulan dari praktikum yang sudah kita laksanakan secara bersama-sama. Barangkali mungkin waktunya tidak banyak, 1-2 menit saja. Silakan bisa dituliskan pada lembar LKPD-nya masing-masing. Silakan. Sudah selesai? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan pada aktivitas yang berikutnya, yaitu uji kepahaman. Ya, nah kita sudah membagikan lembar soal kepada kalian semuanya untuk menguji kepahaman kalian berkaitan dengan teori praktikum yang sudah kita laksanakan hari ini secara bersama-sama. Nah, silahkan dikerjakan. Ada 5 soal di sana, waktunya tidak banyak, 2-3 menit dari sekarang bisa dikerjakan, silakan. Sudah selesai? Nah, gampang atau susah? Gampang ya, karena kita sudah melakukan praktek secara langsung. Jadi teorinya kita semakin mudah untuk paham. Untuk yang selanjutnya, mari kita lakukan refleksi secara bersama-sama. Ya, kira-kira bagaimana perasaan dan tanggapan kita setelah kita melaksanakan praktikum secara bersama-sama. Barangkali seneng banget atau amat sangat seneng sekali, ya. Senang atau tidak kira-kira? Senang. Baik. Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran dan agar Bapak lebih tahu kesan dan pesan kalian selama pembelajaran atau setelah mengikuti pembelajaran, silahkan kalian isi angket yang sudah kita bagikan, tidak banyak, barangkali mungkin 1-2 menit saja. Silahkan.
Sudah? Bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan satu kelompoknya dan ditaruh di pinggir meja masing-masing. Nanti saya ambil. Baik, yang selanjutnya adalah mari kita simpulkan bersama-sama aktivitas pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kira-kira kesimpulan apa yang kita dapatkan? Ada yang mau menyampaikan? Oke, mulai dari sini deh. Mas Rafiq, apa kesimpulannya? Yang pertama yaitu kunyit, bunga sepatu, dan bunga telang dapat menjadi indikator alami asam basa. Oke. Kunyit dan bunga telang serta bunga sepatu dapat dijadikan indikator alami asam basa. Betul ya? Ya. Yang kedua, ada? Boleh ini, Mas Iqbal? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yaitu ekstrak jeruk nipis dan minuman isotonik merupakan asam. Ekstrak jeruk nipis dan minuman isotonik termasuk kategori senyawa asam. Betul? Oke. Satu lagi, yang ketiga. Tuh. Ya, paling cepat ini. Mas Ahmad, silakan. Ya. Sebenarnya saya dapat dari ini larutan deterjen dan obat merupakan Oke, deterjen dan larutan obat sakit mah merupakan senyawa basa, betul? Oke, betul ya. Jadi 3 kesimpulan yang kita dapatkan hari ini bahwa indikator alami yang sudah kita gunakan tadi dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa. Yang kedua, jeruk nipis dan minuman isotonik termasuk kategori senyawa asam. Dan yang ketiga, larutan obat sakit mah dan deterjen termasuk kategori senyawa basa. Baik, kesimpulan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah bahwasanya ilmu yang kita pelajari kita harapkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan mengantarkan kita menjadi pribadi yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Untuk yang pertemuan selanjutnya, insya Allah nanti kita akan membahas kaitannya dengan pH ya, atau tingkat keasaman suatu larutan. Jadi kita sudah akan belajar untuk menghitung pH suatu larutan. Silakan kalian pelajari lebih dulu, baca lebih dulu modul yang sudah kita bagikan kepada kalian semuanya. Dan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, biar lebih berkah dan menyempurnakan aktivitas pembelajaran kita, silakan ketua kelas bisa memimpin doa bersama-sama. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, khususnya pelajaran kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.